Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Pendengar setia RRI Purwokerto dimanapun Anda berada, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah, serta kesehatan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, kita kembali dipertemukan lewat udara dalam acara Santapan Rohani. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswatun hasanah kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menuntun kita dari kegelapan jahiliyah menuju terangnya cahaya Islam. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, jika kita mengamati dinamika kehidupan masyarakat di wilayah Banyumas dan sekitarnya, kita tentu tahu bahwa kearifan lokal sangatlah kental. Namun di antara tradisi yang baik tersebut, kadangkala masih terselip sisa-sisa mitos kuno yang turun-temurun diwariskan. Salah satunya adalah anggapan bahwa bulan Safar merupakan bulan yang penuh dengan kesialan, penuh dengan bencana dan malapetaka. Konon ada sebagian masyarakat yang merasa tabu atau takut untuk mengadakan hajatan pernikahan, membangun rumah, atau memulai perjalanan bisnis di bulan ini karena khawatir akan tertimpa nasib buruk. Kepercayaan keliru semacam ini sebenarnya bukan hal baru, melainkan akar dari tradisi Arab jahiliyah kuno, pra-Islam, yang menganggap bulan Safar sebagai bulan yang tidak membawa keberuntungan. Sebagai seorang muslim yang hidup di era modern, tentu kita harus kritis dan bertanya, apakah pandangan seperti ini dibenarkan dalam syariat Islam? Tentu saja tidak, karena membiarkan keyakinan mistis ini terus tumbuh subur dapat merusak kemurnian akidah kita, di mana tugas utama kita adalah meyakini bahwa segala bentuk manfaat, madharat, rezeki, dan musibah hanya berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dikendalikan oleh nama hari atau perputaran bulan. Pendengar RRT yang berbahagia, Islam hadir sebagai cahaya yang memerdekakan akal manusia dari khurafat dan tahayul yang tidak rasional. Karena setiap waktu yang diciptakan oleh Allah, termasuk bulan Safar, pada hakikatnya adalah suci, netral, dan baik. Landasan utama untuk menepis mitos bulan sial ini adalah pemahaman yang benar mengenai konsep takdir atau qada dan qadar. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan dalam Al-Quran bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, baik berupa nikmat yang melegakan maupun ujian yang berat, telah tertulis dan diatur dalam ketetapannya yang agung, bukan karena pengaruh kalender. Mari kita tadabburi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hadid ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz. Sebelum kami menciptakannya, sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Ayat yang mulia ini mempertegas kepada kita bahwa waktu atau bulan tidak memiliki daya dan upaya untuk mengatur nasib manusia, sehingga mengaitkan kegagalan usaha atau musibah dengan bulan Safar adalah bentuk pengingkaran terhadap kekuasaan Allah yang mutlak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara eksplisit juga telah menghapus dan melarang keras keyakinan jahiliyah ini melalui sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. La adwa wala tiyarah wala hamata wala safara. Tidak ada penularan penyakit dengan sendirinya. Tidak ada ramalan buruk.
tidak ada kesialan karena burung hantu, dan tidak ada kesialan pada bulan Safar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Penegasan kalimat wala sofaro atau tidak ada kesialan pada bulan Safar dalam hadis tersebut adalah bantahan telak langsung dari lisan suci Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mematahkan segala spekulasi yang menakut-nakuti umat manusia, menganggap sial suatu waktu atau benda tertentu dalam istilah syariat disebut dengan tatoyur atau tiaroh. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa perbuatan tersebut dekat dengan syirik tersembunyi karena menyandarkan sebab akibat kepada sesuatu yang bukan jalurnya. Lantas, bagaimana cara terbaik bagi kita meruntuhkan mitos negatif ini? Caranya adalah dengan membuktikannya lewat amal soleh. Sebab ketimbang kita menghabiskan energi dengan merasa cemas atau melakukan ritual-ritual tolak bala yang tidak memiliki tuntunan syariat, alangkah indahnya jika bulan Safar ini kita jadikan sebagai momentum emas untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita. Amal soleh adalah benteng sejati seorang muslim dari segala macam keburukan di dunia maupun di akhirat, yang akan menghadirkan ketenangan iman dan mengikis habis bisikan tahayul dalam dada. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, ada banyak ragam amal soleh yang dapat kita galakan di tengah masyarakat selama bulan Safar ini. Salah satunya adalah memperbanyak sedekah yang memiliki keutamaan luar biasa sebagai penolak bala yang nyata berdasarkan petunjuk syariat, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa sedekah itu dapat menutup 70 pintu kuburan. Sedekah itu dapat menutup 70 pintu keburukan. Hadis riwayat Tabrani. Selain sedekah, menghidupkan kembali puasa sunnah serta memperbanyak istighfar juga menjadi jalan keluar terbaik agar kesulitan hidup digantikan dengan kelapangan rezeki yang berkah oleh Allah, tanpa perlu takut pada bayang-bayang mitos yang tidak berdasar. Sebagai kesimpulan, mari kita tanamkan erat-erat di dalam sanubari bahwa tidak ada satupun bulan di dalam kalender Islam yang membawa sial, termasuk bulan Safar. Dan mari kita ubah ketakutan yang tidak beralasan tersebut menjadi energi positif dengan memperbanyak amal soleh serta memperkuat tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.